اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا ممن عرض عن ذكرك فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada kesempatan ini kita berkesempatan untuk hadir salat berjamaah, sekaligus kita akan melanjutkan pengajian kita dalam tafsir. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula mari senantiasa kita berupaya meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membaca surah Al-Insyirah. Ada juga yang menyebut surah Asy-Syarh, ada juga yang menyebutnya surah Alam Nasrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nasrah. Ini surah turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sehingga dikategorikan sebagai surah Makkiyah, surah yang ke-12 yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turun sesudah surah Ad-Duha. Sesungguhnya Allah memulai ayat ini dengan kata tanya, Alam Nasrah, tidakkah kami telah melapangkan dadamu? Sesungguhnya bukan pertanyaan, sekalipun gaya bahasa yang dipakai bertanya, tetapi sesungguhnya bukan untuk bertanya, tapi untuk memperkuat pernyataan Allah bahwa sesungguhnya kamu Muhammad telah kami lapangkan dadamu. Dari redaksi ayat ini kita bisa memahami bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sosok pribadi yang memiliki sifat yang mulia, memiliki kedudukan yang amat sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi nabi-nabi yang lain. Kalau kita mencoba mencermati ayat atau gaya bahasa yang digunakan di dalam ayat ini, Alam Nasrah, kami telah melapangkan dadamu. Mari kita membandingkan kalau Nabi Musa juga menggunakan kata syarah, tapi bukan dilapangkan, tapi beliau meminta Rabbi syrah li sadri. Rabbi syrah li sadri. Kalau Musa meminta, bahasa sekarangnya kita itu adalah murid. Dialah yang berkehendak
dia menghendaki untuk dilapangkan dadahnya. Tapi Rasulullah SAW bukan beliau yang menghendaki, tapi justru beliau yang dikehendaki. Coba kita cermati redaksinya ayat ini. Kalau Nabi Musa berkata, ya Allah lapangkanlah dada kami, berarti posisinya Musa pada saat itu sebagai murid, orang yang mencari. Tapi kalau redaksinya, alam nasrah laka sadrak, Muhammad, sungguh kami telah melapangkan dadamu. Berarti posisinya Rasulullah melalui ayat ini, beliaulah yang dikehendaki. Saya kira kita bisa membedakan posisi orang yang berkehendak dengan posisi seseorang yang memang yang dia dikehendaki. Nah, kata syarah di dalam Al-Quran itu setidaknya ada 5 kali disebut kata syarah di dalam Al-Quran, dan semuanya bermakna kepada adalah melapangkan. Sekalipun makna aslinya syarah itu adalah mengoperasi, membedah secara fisik. Tapi di dalam Al-Quran, kelima ayat itu tidak ada satu pun yang bermakna membedah atau mengoperasi. Semua bermakna melapangkan. Ambil contoh, itulah tadi salah satu contoh dalam Al-Quran. Rabbi shrah li sadri. Ya. Nah, kalau demikian adanya bahwa sudah pasti Rasulullah SAW dengan kelapangan dadahnya itu menjadi tauladan dalam seluruh sikap dan perilakunya. Karena tidak akan pernah ada keluhan, tidak akan ada pernah hal-hal yang menyimpang. Kenapa? Semua berterima di sisi Rasulullah SAW. Kita tidak mampu membedakan bahwa Rasulullah SAW dalam sikap dan perilakunya mana yang ia tidak senangi, mana yang ia senangi. Mau susah, mau tidak susah, menurut pandangan kita sudah kita terkadang lain penerimaan kita terhadap sesuatu yang kita tidak senangi, terkadang lain penerimaan kita terhadap sesuatu yang kita senangi. Kenapa? Rasa-rasanya dada kita ini belum lapang, belum pernah mengalami alam nasrah laka sadrak, tidak lapang. Dan ini bisa kita ukur bahwa apakah kita memiliki dada yang lapang atau tidak. Saya kira kita punya ukuran-ukuran tersendiri dalam kehidupan kita secara pribadi. Saya sering tanya jamaah, samakah ketika kita memberi dengan ketika kita diberi? Mana yang enak kita rasa? Kita diberi atau kita yang memberi? Kalau beda, artinya belum alam nasrah. Kita harus berupaya seperti itu. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa bisa Rasulullah SAW bisa mencapai
posisi seperti itu. Ya, Rasulullah secara psikologis tidak ada beban psikologis, karena semua permasalahannya diserahkannya kepada Allah. Jadi kalau semua permasalahan ini diserahkan kepada Allah, kenapa bisa kita mau susah? Yang menjadi susah itu kalau kita sendiri yang mau mengurus diri kita. Kalau mau kita susah, maka mari kita mengurus diri kita sendiri, maka kita akan susah. Makanya itu Rasulullah mengajarkan putrinya Fatimah, ada doanya itu, Fatimah mohon doalah kepada Allah, Rabbi la takilni ila nafsi tarfat ainin. Ya Allah, janganlah kiranya engkau menyerahkan diriku kepada diriku tarfat ainin, sekejap mata pun. Karena kalau kita yang kekuatan kita yang kita mau pakai untuk mengurus diri kita, kita memiliki beban yang susah kita terelakkan. Apa penyebabnya? Penyebabnya antara lain kita punya kemampuan untuk mengetahui kehidupan ini sangat kecil, sangat kecil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kau tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi kalau ilmu modal kita yang kita mau pakai untuk mengurus diri kita, kita penuh dengan kegelisahan. Lebih banyak yang kita tidak tahu dibanding yang kita tahu. Itu sudah pasti. Jauh lebih banyak yang kita tidak tahu dibanding yang kita tahu. Apakah bukan membawa kegelisahan kalau modal kita seperti ini untuk menghadapi kehidupan? Nah, untuk lepas dari kegelisahan, serahkanlah kepada Yang Maha Tahu. Saya mau kembali mengulangi, memang Al-Quran hanya mengatakan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit, tapi ada ulama yang berupaya mengangkakan kata sedikit itu. Kita tidak tahu dari rumusnya seperti apa sampai ia mampu menemukan angka sedikit itu. Apa kata beliau? Manusia kemampuannya untuk mengetahui itu hanya 0,03%, tidak sampai 1%, tidak sampai 1%, hanya 0,03%. Itu pun potensi yang dimiliki oleh manusia. Itu yang diterjemahkan oleh ulama kita dengan pengertian qalilan, sedikit. Jadi yang kita tidak tahu berapa, 99,07%. Apakah bukan membawa kegelisahan menghadapi hal yang sangat besar ini dengan modal yang kecil? Oh, kalau begitu satu-satunya jalan, serahkan dirimu kepada Allah. Kita harus berserah diri kepada Allah. Karena kalau tidak, kita mau mengatakan kita banyak akan menghadapi kegelisahan. Saya kira cukup ayat itu menyadarkan kita dengan mengatakan la haula wala quwata
illa billah. Ini kayaknya kita berikrar seperti itu. Ya Allah, kami tidak punya daya, tidak ada punya kemampuan, hanya milikmu. Tapi terkadang kita tidak jujur dengan pernyataan kita itu. Terkadang kita tidak jujur dengan pernyataan itu. Ya Allah, kami tidak punya daya, tidak punya kekuatan, hanya semua. Bagaimana kemudian kalau kita tidak jujur? Apa tidak turun malaikat berkata, bohong jago, bohong jago, bohong jago. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu berada pada posisi itu. Jadi kalau ada lagi yang bertanya bahwa kita ini susah karena beda dengan Rasulullah Muhammad, itu adalah Nabi, Rasul. Iya, tapi siapakah yang kita mau ikuti? Mari kita berupaya mengikuti semaksimal mungkin. Jadi jangan langsung menyerahkan susah karena Muhammad itu Nabi. Memang Nabi. Jadi siapa yang kita mau ikuti? Masa Imam Santoso yang kita mau ikuti? Imam Samudra? Ya. Jangan terlalu cepat menyerah. Ya. Nah, ada ungkapan ulama. Saya mohon maaf, ini suara tidak terlalu bagus. Ada ungkapan ulama kita berkata begini. Innallaha la yu'ti li ahadis syukr illa a'adalahu ziyadah. Sesungguhnya Allah tidak memberikan kepada seseorang itu rasa syukur kecuali Allah telah menyiapkan tambahan. Wa innallaha la yu'ti li ahadin ad-du'a illa 'adalahu al-istijabah. Allah tidak memberikan kepada hambanya ini kemauan untuk berdoa kecuali Allah mempersiapkan jawabannya. Kemudian lebih lanjut ulama ini berkata, minal abdil al-isti'anah wa minallahil qurb. Ketika manusia selalu mengenarahkan tangannya memohon pertolongan bantuan kepada Allah, wa minallahil qurb, Allah menyiapkan dirinya untuk senantiasa mendekati hamba itu. Wa minal abdil juhd, ketika ada seorang hamba yang senantiasa memaksimalkan upayanya, wa minallahi taufik, maka Allah sudah menyiapkan taufiknya. Apa itu taufik? Sering kan kita membaca mohon taufik Allah. Taufik itu adalah kemampuan untuk melakukan yang benar. Itu namanya taufik. Kemampuan untuk melakukan yang benar. Jadi kalau hanya mampu mengetahui yang benar, belum taufik itu. Kalau kita hanya mampu mengetahui yang benar, belum taufik. Nanti mampu melakukan yang benar, baru namanya kita mendapat taufik. Kalau baru mampu mengetahui yang benar, setidaknya baru hidayah. Nah, sehingga hidayah itu dibagi dua. Ada namanya hidayah itu dilalah dan hidayah itu taufik.
Jadi ketika seorang hamba mempersiapkan dirinya untuk senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, wa minallahi at-taufiq, Allah sudah mempersiapkan untuk memberikan taufik kepada hambanya itu. Wa minal abdil adab, kalau ada seorang hamba yang senantiasa memaksimalkan dirinya untuk menerapkan tata krama sopan santun dalam kehidupannya, wa minallahil karamah, pasti Allah menyiapkan kepada hambanya itu kemuliaan. Apa hubungannya dengan alam nasrah ini, pernyataan ulama kita ini? Sangat jelas bahwa apa yang disampaikan oleh ulama kita ini sarana untuk mencapai kelapangan dada. Karena di situ basisnya adalah at-tafwid, penyerahan diri kepada Allah. Dan sebenarnya memang Islam itu, kata Islam itu apa artinya Islam? Menyerahkan diri. Aslama, menyerahkan diri. Jadi Islam, kalau aslam itu kata kerjanya, Islam kata jadiannya kalau kita dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau aslama menyerahkan, Islam penyerahan. Itulah Allah telah pernah berfirman kepada Ibrahim, serahkan dirimu. Apa kata Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin, saya telah menyerahkan diriku kepada Tuhan semesta alam ini. Kira-kira kalau ini yang kita tempuh, cara hidup seperti ini yang kita tempuh, apakah masih bisakah dada ini tidak lapang? Tidak ada, susah, merdeka. Yang kadang tidak merdeka, yang kadang susah itu kalau manusia ini dijajah. Siapa yang jajah? Ya dirinya sendiri yang jajah dirinya. Ada ungkapannya ulama kita yang sering saya sampaikan kepada kita, bahwa orang merdeka itu tidak memiliki apa-apa dan tidak ada apa-apa yang memilikinya. Itulah orang merdeka. Sampai di dalam surah Al-Maidah tuh, wa ja'alakum mulukan, Allah menjadikan dirimu mampu menguasai dirimu, bukan dirimu yang menguasai kamu. Jadi maksudnya tuh wa ja'alakum mulukan wa ja'alakum malikina li anfusikum wa la tamlikukum nafusakum. Itu penafsirannya Syekh Sahal At-Tusturi dalam sebuah tafsirnya. Saya kutip itu pendapatnya beliau. Tafsir At-Tusturi itu beliau mengatakan begitu. Orang yang merdeka adalah orang yang mampu, orang yang memiliki dirinya, bukan dirinya yang memiliki dirinya. Ini bahasa apa? Kembali kepada pernyataan saya yang saya kutip juga pandangan ulama yang saya cenderung menyetujui itu, bahwa manusia pada hakikatnya itu digerakkan oleh berbagai macam kesadaran pada dirinya.
Banyak kesadaran yang dalam diri kita yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Ulama itu berkata, antara lain namanya hatirun rabbaniyun. Hatirun rabbaniyun itu artinya kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi. Bagaimana tata kerjanya ini? Tata kerjanya kesadaran ilahi ini adalah selalu berupaya untuk tidak keluar dari wilayah Allah. Itu kesadaran itu. Tidak pernah mau keluar dari wilayah Allah. Nah, masalahnya kesadaran kita yang seperti ini terkadang redup dan bahkan bisa padam, hilang. Ada seorang sahabat disebutkan dalam salah satu riwayat ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, namanya Hansalah, sahabat itu. Begitu ketemu dengan Abu Bakar berkata, "Apa kabar Hansalah?" Apa dia bilang? Hansalah telah menjadi orang munafik. Lah, kaget Abu Bakar. Ini sahabat Nabi. Kenapa bisa Hansalah begitu? Hansalah diterangkan, Hansalah itu menjadi munafik Abu Bakar. Karena kenapa? Ketika saya berada di majlis Rasulullah, di depan Rasulullah, dalam majlisnya beliau menasihati kita, seolah-olah sepersis saya melihat surga dengan mata kepala. Dan kalau Nabi menasihati kami ini saking mantap sadarnya itu, hadirnya kesadaran ini, seolah-olah saya melihat neraka dengan mata kepala. Tapi begitu lepas dari majelisnya, kejiri-jili kan lagi. Tahu namanya kejiri-jili, Pak? Artinya lepas lagi dari kesadaran itu. Makanya Hansalah mengatakan, Abu Bakar munafik saya. Abu Bakar mengatakan, saya juga begitu. Lebih kita pergi ke Rasulullah. Pergilah menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Hansalah datang menyampaikan kondisi dirinya. Kenapa? Katanya dia sudah munafik. Kenapa bisa Hansalah? Dia ulangi lagi tadi ceritanya itu, bahwa ya Rasulullah, kalau saya ada di depanmu, maka surga seakan-akan di depan mata saya. Kalau saya ada di depanmu, maka neraka seakan-akan di depan mata saya. Pokoknya tidak ada fokus. Tapi begitu saya membelakang dari majelismu ya Rasulullah, hilang semua lagi itu. Apa kata Rasulullah? Seandainya Hansalah kamu mampu memelihara seperti yang engkau dapatkan ketika kamu berada di depanku, maka engkau manusia super. Itulah tadi kita katakan, kesadaran Rabbani ini kadang redup dan bahkan boleh jadi padam. Nah, kesadaran ini adakah kontribusinya dalam membentuk kepribadian kita? Kalau tidak, bagaimana mau menjadi dadah di langkah alam nasrah? Tidak ada kontribusinya kesadaran itu. Jangan-jangan yang banyak kita miliki adalah kesadaran akliyun, hatirun, akliyun, wahatirun, nafsaniyun, wahatirun, setaniyun. Jangan-jangan itu yang banyak membentuk kepribadian kita. Dan itu ada pada diri manusia ini. Dan itu terkadang itu yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Kesadaran rasionalitas. Kesadaran rasionalitas itu adalah ketika menurut pandangannya tidak masuk akal, dia protes.
Dia protes. Nah, pertanyaannya, apakah semua yang rasional masuk di akal itu benar? Oh, belum tentu. Belum tentu. Karena terkadang kita menganggap benar, salah. Dan kita sendiri yang mengakui kesalahan itu. Contoh, Al-Quran berkata, tegas itu, kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Kafirlah. Jelas itu. Tapi kira-kira mau kita panggil teman kita itu mengatakan, orang kafir di sini kau dulu. Kira-kira mau kita panggil begitu teman tak? Apalagi ke tetangga tak? Orang kafir di sini kau dulu. Ini kan Al-Quran berkata, laqad kafara allazina qalu, kafirlah orang yang berkata Allah adalah Isa bin Maryam. Itu jelas kafir kata-kata. Tapi sekalipun demikian, mau kita melakukan itu? Orang kafir sini kok. Dan bahkan memang jadi rasionalitas ini yang terkadang membentuk kepribadian kita. Ambil contoh saja di dalam Al-Quran antara Musa dengan Nabi Khidir. Ya. Kan Nabi Musa menganggap dirinya seorang nabi yang sudah mumpuni. Tapi Allah mengatakan, Musa, kamu masih perlu berguru kepada seseorang. Mengembaralah Nabi Khidir mencari orang yang ditunjuk oleh Allah itu. Mengembara, mencari. Dikawal dengan pembantunya. Akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang ditunjuk oleh Allah dengan ciri-cirinya seperti ini. Begitu ketemu, apa Nabi Musa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Wahai saudaraku, bolehkah saya mengikuti kamu untuk mendapatkan ilmu yang Allah ajarkan kepadamu? Ilmu apa itu? Rusdan. Kalau kita mau berpikir, kenapa tidak langsung saja Musa minta kepada Allah? Kenapa harus melalui ini? Melalui guru, melalui seseorang. Apa Nabi Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Susah Musa kau ikut sama saya karena kau tidak sabar. Apa Nabi Musa? Insya Allah satajiduni, insya Allah sabar. Insya Allah saya sabar. Oke. Kalau begitu ikut. Tiba-tiba Nabi Khidir membakar perahunya orang. Tama'ah, tama'u, tama'e, tama'u, tama'u. Tidak ada. Langsung saja dibakar. Masuk akal tidak ini? Tentu tidak masuk akal. Musa protes. Apa yang kau lakukan ini? Laqad ji'ta syai'an imra. Kau sudah melakukan sesuatu yang jahat. Kira-kira apa yang bekerja dalam dirinya Musa? Yang bekerja dalam dirinya Musa adalah kesadaran rasionalnya. Apa dia bilang? Saya bilang memang tadi Musa kau tidak bisa ikut sama saya. Kau tidak memiliki rasa sabar. Maaf, saya tidak begitu lagi. Jarang ketemu dengan anak muda, pemuda baik, pemuda bersih, belum ada dosanya, langsung dibunuhnya.
Yang bekerja dalam dirinya Musa lagi adalah kesadaran rasional. Apa kau lakukan itu? Ini tidak ada apa-apanya, anak langsung kau bunuh. Laqad ji'ta syai'an nukra. Kau sedang melakukan sesuatu yang keji. Apa dia bilang? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak bisa sabar Musa bersama dengan saya. Apa dia bilang Musa? Kalau begitu nanti kalau saya ulangi kamu kutemani kak lagi. Ketiga kalinya masih melakukan lagi Musa. Apa yang dilakukan Khidir? Ada gubuk, kumuh, mau roboh, mau runtuh, tidak ada penghuninya. Tiba-tiba Nabi Khidir pergi perbaiki itu, sibuk memperbaiki itu gubuk, mau jatuh minum. Apa Nabi bilang Musa? Khidir, apa guna-gunanya itu mau diperbaiki? Apa Nabi bilang? Khidir, haza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan kita. Kita mau menggambarkan bahwa memang dalam diri manusia terkadang yang memaksa kita berbuat, terkadang khatirun rabbani, kesadaran ilahi, terkadang kesadaran rasional, ya. Terkadang kesadaran nafsaniyun. Tinggal kita sekarang mengukur-ukur diri kita yang mana banyak memberi kontribusi di dalam melakukan sesuatu aktivitas. Di dalam Al-Quran kan mengatakan in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau wujudkan, atau Anda yang tidak wujudkan, pasti Allah punya perhitungan. Nah, persoalan kita ini mewujudkan atau tidak mewujudkan yang itu, apa yang menjadi motivasi dalam diri kita? Apakah kesadaran Rabbani, ataukah kesadaran akli, ataukah kesadaran ego? Nah, yang mana kira-kira banyak membentuk diri kita? Kalau khatirun rabbaniyun, maka alam nasrah sudah ada dalam di tangan kita. Kalau tidak, belum. Ada bagaimana modelnya khatirun nafsaniyun? Khatirun nafsaniyun itu adalah kesadaran egosentris. Ada memang kisah panjang, tapi kita singkatkan saja. Analogikan kisah itu. Mungkin pernah kita melihat seseorang. Tempat sandal di situ penuh. Tempat sandal itu penuh. Terkadang barangkali kita geser-geser sandalnya orang untuk simpan sandal. Atau jangan-jangan juga kita pernah melakukan itu. Kira-kira kesadaran apa yang bekerja dalam diri kita melakukan itu? Atau jangan dulu sendal, sejadah boleh jadi kita geser-geser sejadahnya orang karena kita mau menempati satu tempat yang kita inginkan. Kesadaran apa yang bekerja dalam diri kita? Yang bisa menjawab ya masing-masing dari kita. Jadi mau mencapai alam nasrah ini memerlukan perjuangan, memerlukan kerja besar. Saya mau mengambil kesimpulan bahwa untuk mencapai alam nasrah adalah ketika khatirun rabbaniyuh itu yang banyak bekerja dalam diri kita. Karena kalau kesadaran emosional, kesadaran rasional, kesadaran egosentris yang bekerja, kita berhadapan dengan kegelisahan. Rasulullah SAW telah mencapai posisi itu dengan ucapan alam nasrah. Muhammad, kami telah melapangkan dadamu. Kalau Musa baru mencari Rabbisah, ya Allah lapangkanlah dada kami. Kira-kira
bagaimana memahami redaksi ayat ini. Kita mau mengatakan Rasulullah setingkat di atas para nabi. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak itu pada hakikatnya juga penterjemahan dari alam nasrah. Apa itu wa wada'na anka wizrak? Kami telah melepaskan beban-bebanmu Muhammad. Kata wizron itu bisa, wizron itu arti kata dasarnya wizron itu adalah gunung. Bayangkan kalau gunung yang ada di pundak kita Pak itu. Itu makna pertamanya wizron. Wizron bisa bermakna juga tanggung jawab. Sehingga Perdana Menteri itu disebut bahasa Arab kita wazir. Wazir Syu'un Diniyah, Menteri Agama. Al-Wazir. Jadi bermakna juga tanggung jawab. Bisa juga bermakna dosa. Jadi dosa itu adalah beban. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi satu kata ini memang banyak makna. Jadi wizrun ini beban-beban psikologis yang melekat dalam diri seseorang kalau Allah berkehendak. Wa wada'na anka wizrak. Muhammad, kamu telah dilepaskan segala beban-beban yang dalam pundakmu. Allazi anqadha zahrak. Yang ada dalam pundakmu itu angkaza itu saking beratnya. Biasa itu kalau kita dulu anak-anak malempa, apa itu bahasa Indonesia nya malempa itu ya, tapi kan sebelum apa bahasa Indonesia nya malempa itu mamiku. Itu kan biasa kita pakai kayu Pak tuh. Itu kan biasa bunyi-bunyi. Saking beratnya itu pikulan itu. Saking berat. Itu namanya angkaza. Muni-muni nasi. Begitu keku-keku ya adalah kamu saking beratnya itu beban. Tapi itu pun dilepaskan oleh Allah. Angkaza zahrak. Kenapa? Kembali kepada persoalan Rasulullah telah melalui at-tafwid, aslama, sesungguhnya penyerahan diri secara utuh, secara total. Sudah waktunya, nanti lain kali kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Seperti penjelasannya tadi bahwa kemampuan manusia itu hanya sekitar 0,03%, selebihnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita menyadari itu. Karena juga saya pikir semua nabi itu kan manusia biasa. Ya. Saya tadi mau menanyakan bahwa alam nasrah atau saudara ini apakah hanya kepada Nabi Muhammad saja atau nabi-nabi lain dapat juga ini? Tapi yang tadi mengatakan bahwa nabi kita sudah setingkat lebih tinggi dari nabi lain. Kemudian apa korelasinya dengan didapatkannya dadanya nabi kita dengan kemampuannya mengayomi dunia ini kira-kira di mana korelasinya itu? Karena kan manusia biasa kan kemampuannya kan tidak terbatas lah. Apakah ada hubungannya dengan ayat ini? Terima kasih. Ya, jadi kita dalam memahami makna ayat kita menggunakan kaidah tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ada kaidah begitu. Sekalipun ayat itu
ditujukan kepada kekhususan seperti tadi, ini kekhususannya kepada Rasulullah, seolah-olah kekhususan ini. Tapi dalam kaidah tafsir yang diperlakukan adalah berlaku umum. Boleh saja bukan hanya Nabi Muhammad yang telah mencapai alam nasrah ini. Siapa yang mampu mengikuti, berittiba kepada Rasulullah secara utuh, dia akan mencapai itu. Siapa yang mampu berittiba seperti itu? Karena Nabi sendiri mengatakan apa namanya? Al-ulama warasatul anbiya. Yang diwarisi adalah kekuatan moral seperti inilah yang diwarisi oleh. Tergantung masing-masing seberapa persen kita warisi dari itu. Semakin banyak kita mewarisi kekuatan itu, semakin tinggi juga alam nasrahnya kita. Siapa yang paling sempurna berittiba'nya kepada Rasulullah? Ya. Nah, kita harus memahami ittiba' itu jangan cuma mengikuti perbuatan Nabi. Karena kalau hanya mengikuti perbuatan Nabi, gampang sekali, Pak. Yang harus diikuti adalah perbuatan Nabi, akhlak Nabi, ahwal Nabi. Kalau amalnya itu perbuatan fisik. Kalau ruku, kalau berdiri, sujud. Selain itu harus ada akhlak. Bagaimana mengikuti akhlaknya Nabi? Bagaimana model akhlaknya Nabi? Akhlaknya Nabi memang taat, tetapi di dalam ketaatannya ada akhlak. Kita terkadang hanya taat tapi tidak memiliki akhlak. Yang ketiga, kita harus mampu mengikuti ahwalnya Nabi. Ahwal Nabi itu apa? Itu kondisi rohaniah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tercipta suasana batin yang sungguh sangat mesra dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu banyak dicontohkan oleh sahabat-sahabat. Apa contohnya itu? Ambil contoh saja. Ada kemesraan yang terjalin yang cukup mesra dengan Rasulullah. Saking mesranya Abu Ayyub Al-Ansari pergi ziarah makam Rasulullah. Dia tidak duduk di depan makam Nabi. Dia peluk. Kita mau berkata apa dengan perbuatannya ini Abu Ayyub? Kita mengatakan musyrik? Kita mengatakan bid'ah? Ini sahabat. Dan inilah rumahnya dan ditempati oleh Rasulullah waktu hijrah. Begitu ada kemesraan dengan kondisi rohaniahnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau berkata apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Seketika Nabi selesai umrah, potongan rambutnya itu kata Nabi bagikan kepada orang. Dan khusus Khalid bin Walid diambil 2 helai rambut Rasulullah disimpan di songkoknya. Kita mau berkata apa itu? Musyrik? Bid'ah? Atau apa? Sahabat Nabi. Kita mau berkata apa terhadap Ummu Salamah? Istri Nabi. Istri Nabi. Apa yang dilakukan Ummu Salamah? Dia lap keringatnya Rasulullah. Nabi kaget. Kamu apakan itu Ummu Salamah? Saya mau jadikan obat. Apa yang dibilang Rasulullah? Asabati, cocok. Jadi persoalannya sekarang kita ini bagaimana membangun kemesraan rohaninya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru berittiba. Dan masalah yang menjadi masalah besar untuk berittiba kepada ahwal rohaninya seseorang susah, Pak. Kenapa susah? Tidak bisa ditiru. Boleh jadi sama perbuatan tidak sama kondisi rohanianya. Boleh saja sama.
Umpama saya ilustrasi saya. Wah, saya terkagum-kagum kepada tabi Pak Bakri sambil contoh. Pak Bakri, wah saya terkagum-kagum. Bagusnya tabakumnya. Saya juga mau pergi ikut. Duduk diam. Saya juga mau pergi duduk diam. Boleh yang saya bisa ikuti hanya diamnya Pak Bakri dan duduknya Pak Bakri saya bisa ikuti. Tapi kondisi rohaninya belum tentu saya bisa ikuti. Boleh jadi beliau tafakkur, tapi saya menghayal. Nah ini yang menjadi masalah. Membangun nasab rohaninya dengan Rasulullah SAW. Siapa yang mampu mengikuti itu, maka alam nasrah. Berlaku umum tafsir itu. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Pura di kapan Pak? Saya mohon maaf, saya tidak sholat isya di sini. Ada saya janji di rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.